Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah yang merupakan bangunan suci bagi umat Islam ternyata mempunyai versi cerita yang berbeda-beda. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada yang menceritakan bahwa Ka'bah dibangun oleh malaikat. Dalam versi ini disebutkan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah di bumi. Perintah tersebut merupakan hukuman untuk malaikat yang mempertanyakan keputusan Allah tentang penciptaan khalifah di muka bumi. Mereka menganggap bahwa manusia akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Mendengar pernyataan malaikat tersebut, maka Allah pun marah dan memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di bumi dan tawaf mengelilinginya. Dari versi ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah dan bertawaf di bumi adalah malaikat. Dalam versi yang lain disebutkan bahwa Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Beliau membangun Ka'bah dibantu oleh malaikat Jibril. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang diambil dari 5 gunung berbeda. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, maka Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tawaf mengelilinginya. Singkat cerita, Ka'bah kemudian hancur saat terjadi banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh. Dikisahkan juga bahwa kapal Nabi Nuh tawaf mengelilingi Ka'bah selama 40 hari. Sahabat beriman, dua cerita tersebut merupakan cerita yang bersumber dari kalangan Bani Israel, atau biasa disebut dengan cerita Israiliyat. Kalau kalian pernah mendengar versi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Cerita yang bersumber dari kalangan Bani Israel tidak bisa kita jadikan pedoman. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu, bahwa Bani Israel mempunyai rekam jejak yang tidak baik-baik saja. Mereka sudah terbiasa menyembunyikan kebenaran. Contoh, berita tentang diutusnya Rasul terakhir yang bernama Ahmad itu sudah ada di kitab Taurat, tapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW karena beliau bukan dari kalangan mereka. Maka kita perlu hati-hati dalam menerima cerita Israiliyat. Saya tidak mengatakan bahwa cerita itu salah, tapi kita perlu memastikan bahwa cerita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kembali ke kisah pembangunan Ka'bah. Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ismail dewasa dan mempunyai istri, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menemuinya. Beliau menjumpai putranya sedang membuat anak panah di bawah pohon dekat sumur Zam-Zam. Mengetahui kedatangan ayahnya, Nabi Ismail pun menyambutnya. Setelah beberapa saat melepas rindu, Nabi Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail menjawab, "Apakah perintah Tuhanmu itu?" Nabi Ibrahim balik bertanya, "Maukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Dengan senang hati aku akan membantumu." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar membangun Baitullah di sini, seraya menunjuk kepada sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa pada saat itu juga keduanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah. Nabi Ismail yang mendatangkan bebatuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangun. Ketika bangunan mulai tinggi, Ismail membawa batu untuk dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim. Batu itulah yang kemudian dinamakan Maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail terus membangun sambil berdoa, sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Baqarah ayat 127. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa ketika bangunan Ka'bah kurang satu batu, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Carikanlah sebuah batu seperti apa yang aku perintahkan." Ismail kemudian berangkat untuk mencari batu yang dimaksud. Saat kembali, ternyata ia menjumpai Hajar Aswad telah terpasang di tempat tersebut. Ia pun bertanya, "Hai ayahku, siapakah yang mendatangkan batu ini kepadamu?" Ibrahim menjawab, "Batu ini didatangkan kepadaku oleh seseorang yang tidak mengandalkan peran sertamu. Dia adalah malaikat Jibril yang mendatangkan batu itu dari langit."
Kemudian Nabi Ibrahim pun menyempurnakan bangunannya. Sahabat beriman, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa lokasi pembangunan Ka'bah itu sudah ditentukan oleh Allah tapi masih berupa gundukan tanah. Dan Nabi Ibrahimlah yang diperintah oleh Allah untuk menjadikannya sebuah bangunan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari kemenangan atas kota Mekah, "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan atau dijadikan suci oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka negeri ini tetap suci sejak disucikan oleh Allah hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya negeri ini tidak dihalalkan peperangan di dalamnya oleh seorang pun sebelumku. Tidak dihalalkan olehku kecuali sesaat dari siang hari. Maka negeri ini tetap suci sejak disucikan oleh Allah hingga hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diburu, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya, dan rumputnya pun tidak boleh dicabut." Maka Al-Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, kecuali idkir, karena sesungguhnya kayu idkir dipergunakan untuk pandai besi mereka dan untuk atap rumah-rumah mereka." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terkecuali idkir." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah kisah pembangunan Ka'bah dengan berbagai macam versi ceritanya. Kalau kalian punya pandangan lain, silahkan share di kolom komentar untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.